tua menitipkan anaknya untuk mondok di sana, dititipkan kepada pengasuhnya, kepada guru-gurunya untuk dididik menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang berilmu, yang bertakwa, serta jauh dari perkara-perkara yang menjerumuskan dia pada kehancuran. Semua masyarakat tahu bahwa biang keladi dari kehancuran adalah meremehkan hukum. Meremehkan hukum ketika banyak dari kalangan ulama mengharamkan akan sesuatu, artinya itu berbahaya. Bahkan cuma bukan mengharamkan, memakruhkan pun wajib ditinggalkan. Agar apa? Agar kita semakin ittiba, agar kita semakin mengikuti, agar kita semakin jauh dari perkara-perkara yang menghancurkan. Kehancuran itu karena kita meremehkan hukum. Kenapa kita meremehkan? Ya, apa imbasnya? Hukum makruh ini wajib ditinggalkan. Mana ada makruh wajib ditinggalkan, Pak? Saya tidak perlu untuk menampilkan redaksi karena kama huwal maklum ya bainal awam. Memang hukum makruh itu sudah diketahui oleh para orang-orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tanggapan terhadap seseorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kajian sunnah dan Al-Quran. Tapi problemnya ketika menjunjung tinggi nilai kajian atau substansi dari as-sunnah dan kemudian Al-Quran, ternyata kok kebablasan. Mengapa kok saya mengatakan kebablasan? Karena narasinya ingin memprioritaskan atau menjunjung tinggi nilai-nilai sunnah, tapi tidak paham beberapa kajian ahkamul Islam. Jadi seperti itu. Dan saya akan buktikan. Masyarakat tahu bahwa biang keladi dari kehancuran adalah meremehkan hukum. Meremehkan hukum ketika banyak dari kalangan ulama mengharamkan akan sesuatu, artinya itu berbahaya. Bahkan cuma bukan mengharamkan, memakruhkan pun wajib ditinggalkan. Agar apa? Agar kita semakin ittiba, agar kita semakin mengikuti, agar kita semakin jauh dari perkara-perkara yang menghancurkan. Kehancuran itu karena kita meremehkan hukum. Kenapa kita meremehkan? Ketika seseorang yang koar-koar dan seringkali menarasikan ini loh kajian sunnah yang sebenarnya, tapi ternyata ketika memahami ahkamul Islam itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi definisi dari hukum tersebut. Lantas hukum apa yang mereka salah menjadikan tasawur atau mengkontekstualkan secara definitif? Mari kita buktikan adalah masalah hukum makruh. Masyarakat tahu bahwa biang keladi dari kehancuran adalah meremehkan hukum. Meremehkan hukum ketika banyak dari kalangan ulama mengharamkan akan sesuatu, artinya itu berbahaya. Bahkan cuma bukan mengharamkan, memakruhkan pun wajib ditinggalkan. Agar apa? Agar kita semakin ittiba, agar kita semakin mengikuti, agar kita semakin jauh dari perkara-perkara yang menghancurkan. Kehancuran itu karena kita meremehkan hukum. Kenapa kita meremehkan? Hukum makruh itu apalagi orang tua, anak kecil pun sudah tahu bagaimana definisi daripada hukum makruh. Yang mana makruh itu termasuk daripada kerangka ahkamul Islam. Dan saya terkejut ketika ada narasi dari kalangan yang bermanhaj salaf katanya. Ketika memberikan tasawur atau mengkontekstualkan yang namanya hukumnya makruh itu kok wajib ditinggalkan. Ini kok malah wajib ditinggalkan, makruh kok wajib ditinggalkan. Ini definisi dari manhaj salaf atau bagaimana? Katanya manhaj salaf, katanya mengikuti sunnah, katanya menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Quran. Tapi di dalam menarasikan atau mengkontekstualkan secara definisi yang namanya makruh kok tidak tepat. Karena apa? Yang namanya makruh itu kok wajib ditinggalkan. Tidak bisa seperti itu. Yang wajib ditinggalkan itu adalah hukum haram, Pak. Jadi seperti itu. Ketika kita berbicara tentang masalah hukum Islam, ya kita harus tahu bagaimana yang sebenarnya. Agar tidak belepotan di dalam menjelaskan definisi yang memang dipaparkan oleh para ulama. Jadi jangan seringkali ada lagi narasi paling sunnah dan mengkritik apa yang menjadi amaliyah dari aswaja. Bahas tentang hukum makruh saja seperti ini. Apalagi mau membahas bid'ah secara definitif dan kemudian mengijrokkan bid'ah yang sebenarnya sesuai maqalatul ulama ketika memahami hadis kullu bid'atin dholalah. Jadi seperti itu, Pak ya.
Memang berangkatnya pembahasan ini adalah pembahasan dari hukum rokok. Hukum rokok itu Pak ya, hukum rokok itu ada perselisihan antar ulama. Ada yang menghukumi makruh, ada yang menghukumi haram, ada yang menghukumi mubah, bahkan ada yang menghukumi wajib. Itu contohnya seperti rokok. Kenapa para ulama kebanyakan mereka mengharamkan rokok? Karena ada banyak dampak mudarat dari rokok itu. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Sesuai standar ilat yang memang dipahami oleh para ulama. Jadi saya tegaskan kembali, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Jadi hukum itu sesuai dari standar ilat yang menjadi acuan hukum tersebut. Kemudian moro-moro mengklaim merasa benar sendiri dan mempunyai narasi bahwa hukum rokok itu haram dan mengkanter orang-orang yang tidak mengharamkan. Jadi seperti itu Pak. Ya memang benar ketika Anda memberikan satu prinsip keharaman tersebut adalah wujudud doror, ada bahaya. Tapi tidak menutup kemungkinan penilaian ulama itu menghukumi mubah dengan alasan sedemikian, menghukumi makruh dengan alasan demikian, menghukumi wajib dengan alasan demikian. Kalau kita berbicara tentang masalah hukum yang mana hukum tersebut fihi khilafun bainal ulama, bainal fuqaha. Jadi seperti itu Pak ya. Siapa yang tidak tahu kalau masalah itu Pak? Tapi ketika Anda merasa benar sendiri mengklaim bahwa ini hukumnya seperti ini dan meruntuhkan pendapat orang lain atau mencibir pendapat orang lain, sedangkan pendapat orang lain itu mempunyai redaksi atau mempunyai rujukan. Jadi seperti itu Pak ya, kalau kita membahas hukum. Jadi kalau Anda ingin membahas tentang masalah kajian sunnah dan kemudian kajian Al-Quran, pahami dulu dari kerangka awalnya bagaimana. Ya buktinya ketika terburu-buru untuk menyimpulkan sesuatu yang tidak ada contoh dari Nabi kemudian dikatakan bid'ah, ya apa imbasnya? Hukum makruh ini wajib ditinggalkan. Mana ada makruh wajib ditinggalkan Pak? Saya tidak perlu untuk menampilkan redaksi karena kama huwal maklum ya bainal awam. Memang hukum makruh itu sudah diketahui oleh para orang-orang awam bahwa hukum makruh itu tidak wajib untuk ditinggalkan gitu Pak. Bisa dicek sendiri ya, bisa dicek sendiri, ada hukum sunnah, ada hukum makruh, ada hukum mubah, ada hukum haram. Jadi bervariasi hukum Islam itu Pak. Ada wajib, itu pun sudah ditata rapi oleh para ulama secara definisi. Hukum wajib itu seperti apa, hukum haram itu seperti apa. Kok moro-moro mengkritisi amaliyah aswaja, kemudian dalil aswaja. Anda memahami makruh yang secuil itu saja tidak bisa Pak. Moro-moro menggunakan satu dalil yang memang menjadi senjata utama adalah kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya tidak ingin menjatuhkan, tidak, tapi perlu meluruskan apa yang Anda paparkan. Perlu saya meluruskan apa yang menjadi statement bagi Anda yang menjunjung tinggi nilai-nilai kajian salaf katanya. Tapi menurut hemat saya itu bukan kajian salaf Pak, karena rujukan mereka itu ya ulama-ulama yang masa-masa tidak lama lah, seperti Albani dan kemudian ulama-ulama yang lain, Bin Bas. Tapi katanya mengikuti as-sunnah, mengikuti Al-Quran, tapi rujukannya ulama-ulama itu. Dan kemudian ulama-ulama yang lain tidak dipakai atau tidak dijadikan tendensi, yang mana ulama tersebut keilmuannya sangat begitu luar biasa. Seringkali saya mengungkapkan seperti Al-Imam An-Nawawi di dalam memberikan syarah atau tasyrihul hadis tentang masalah kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi mereka itu tidak kenal dengan bid'ah hasanah, entah redaksinya dari mana.
Ya, ketika saya tanyakan karena memang tidak ada tuntunan dari baginda Nabi. Tidak seperti itu, Pak. Kalau kita berbicara tentang masalah tidak ada tuntunan atau tidak dicontohkan ya, kemudian kita katakan itu sesuatu yang dolah atau bid'ah yang sesat. Wow, ini bahaya ini, Pak ya. Bahaya, maka semuanya akan menjadi bid'ah, Pak ya. Seperti saya ini juga melakukan bid'ah. Wallahu alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dicermati. Jadi kita sebelum membahas sesuatu yang ruang lingkupnya lebih besar, kita perbaiki dulu yang kecil. Bagaimana definisi makruh, definisi sunnah, definisi haram, definisi wajib, definisi mubah. Jadi agar kita ketahuan bahwa kalau memang benar-benar mumpuni di dalam memahami kajian-kajian kitab. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.